bisabqin karena masbuk. Fa innaha la talzumu sabq. Maka Fatihah kalau wajib akan dimasbuk. Ai li tahammuli imamihi laha. Karena sudah tanggungan si imamnya bagi Fatihahnya daripadanya, artinya gantinya. Jadi tahammuli imamil makmum laha li Fatihatil makmum anhu badalan anil makmum anil badal la li'adami mukhatabatihi laha, bukan illatnya karena ketiadaan disuruh si masbuk itu kadang disuruh juga membaca, cuma sudah tanggungan si imam. Nah lalu fayudrikur raf'ata bi'intrajihi ma'ahu ruku'ahu al-mahsuba lahu, maka memperdapatilah si masbuk akan rakaat itu dengan memperdapatinya si masbuk ma'ahu ma'al imam ruku'ahu ruku'al imam al-mahsuba lahu, yang dihitung si ruku'nya imam itu lahul imam. Kalau ruku'nya imam kada dihitung, itu kan dihitung juga si masbuknya ruku'nya, tempat orang-orang kada dihitung. Jadi artinya ini yang dinamakan dapat rakaat sampai kita itu ruku' sama-sama imam. Jadi imam ini ruku', imam ruku', makmum datang, Allahu Akbar, langsung ruku' juga. Kalau sudah baca Fatihah, itu sudah Fatihahnya itu sudah ditanggung si imam. Jadi ini sejatinya sembahyang rakaat karena pas sampai menemui ruku'nya si imam. Pahamlah? Kalau iktidal imam, kalau 4 orang belum dapat rakaatnya, nyari 4 rukun, kalau dapat rakaat iktidal, terus saja nih 4-nya sujud. Ya kalau duduk sujud, tapi karena dihitung salah satu, karenanya iktidal 4-nya, ya banyak 4 di rukuk, itu salah satu hukumnya dapat. Ini sudah peraturan Allah Ta'ala dari maka itu sudah. Apabila Tuhan yang mengatur, ingatkan fitkul ilahi, nangaran fikih bujur-bujur bercampur hakikat. Artinya syariat lawan hakikat disatuakan, kada jadi yang bersebuku lagi. Yaitu setiap melaksanakan suruh Tuhan atau meninggalkan larangan Tuhan, sama sekali si hamba ini kada ada umpat campur tangan sedikit pun di situ. Itu semata-mata kehendak Allah. Mengerja suruh dengan kehendak Allah, meninggalkan yang dilarang dengan kehendak Allah. Paham tak? Nang kelihatannya mengerja suruh itu manusia, tapi dengan kehendak Allah. Nang kelihatannya meninggalkan yang dilarang itu manusia atau jin jamaah. Tapi meninggalkan itu dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan telah menghendaki, kada terjadi mengerja suruh dan meninggalkan nabi. Wa ma tasyauna illa an yasha. Itu fiqhul ilahi. Jadi supaya jangan takutan berusolli. Ya banyak orang yang takutan berusolli. Apabila berusolli jangan tahapui. Apabila tahapui syirik. Jadi kan sembahyang lagi makan kencang aja. Ini apabila sudah aturan yang kaya itu bukan kehendak kita. Apabila ada kehendak kita, tetap tauhid. Tauhid itu tetap. Artinya asal itu tetap.
wa ghairihi ulang. Nah itu wa ghairil mahdur, bukan terjejer ulang nang hadar seperti masbuk. Ini kalau baca Fatihah ada lagi lain pada masbuk, ada, yaitu kazah masjid, ya kan? Kasasakan dah, ya kan? Aunisyanin, nah bisa juga lah, bisa. Kali ingat baca apa? Fatihah kali ingat, baca Tuhan langsung sampai tuntung sembahyang kali ingat kalau. Kenapa? Orang lupa, kadang mau kadang lupa, mau kadang kita aku pasung. Awut diharakatin sekian negara. Ini orang ini memang sudah lambat banget bergerak. Nah, ini kalau usah baca Fatihah, sampai assalamualaikum imam sudah ini hanya Ar-Rahmanir-Rahim jalan lambat bacaan menjalankan itu sampai pagi. Nah itu terlambat dan ini sudah Fatihah loninya. Bi'allam yakum minas sujudi illa wal imamu raki'un. Nah ini taswir bagi butuh harakah. Wa dzalika butuh harakah musawwar. Bi'allam yakum minas sujudi illa wal imam raki'un. Yaitu kada bangun dari sujudnya kecuali imam sudah rukuk. Lambat caranya membaca, ketinggalan terus. Au qaribun minar ruku'i, imamnya hampir rukuk. Itu ngaruhnya kemudian ketinggalan balang. Kalau usah baca Fatihah, memang dasar perlambatan orangnya, bependernya tak galai, berjalan galai, makan sikap. Wa kata lawin taboro sakdatal imami faraka'a aw syakka hal qara'a al-Fatihah fa innahu yatakhallafu li qira'atiha fihima. Nah, seperti ini dikatakan apabila ada di dalam kitab fikih itu khilaf. Sama masalahnya kalau di atas, artinya lepas Fatihah juga. Jika menanti ia akan sakdah imam hadangi dari imam bersabda, artinya berdiam dulu imam hadangi nang itu. Sekali imam pas rakaat ruku imam pada merancang kedua. Nah ini sangkannya imamnya berhinak dulu. Sekali kada sangkannya imam baca surat sekali ruku. Langsung aja memperjelas, jangan memaksakan berdiri, bertajian. Atau ragu-ragu dia membaca sudah Fatihah kadang. Ya kan? Itu kan sudah. Nah, kenapa? Fa innahu yatakhallafu, tinggal aja sudah. Liqira'atiha fihima, karena artinya qira'atiha juga kan. Qira'atiha apa qira'atiha? Nah, karena qira'atil Fatihah ya Allah. Nah itu tadi. Fihima fi mas'alatayn jirar tadi. Habis. Fa idza lam yakum illa wal imam raki'an masalan raka'ana wa saqatat al-Fatihah. Apabila ia belum bangun kecuali imamnya sudah ruku, umpamanya ruku aja sudah selesai imam, jatuh daripadanya Fatihah. Nah ini kan pembicaraan yang di atas tadi juga penjelasan. Yang penting kita ini kan sampai menemui rukunya imam, urusan Fatihah ada jadi masalah dalam kita menyampai ruku mental. وبهذا يعلم أنه يتصور سقوط الفتحة في الركعة الأربع. Nah, dengan masalah kemudian ini
bisa diterima oleh akal. Kadang membaca Fatihah lalu keempat rakaatnya arwah-arwah ketinggalan aja. Jadi keempat rakaatnya kadang membaca apa? Baca bisa itu, masya Allah. Wal basmalatu mubtada ayatun minha. Ini khabarnya. Bermula bismillahirrahmanirrahim. Itu satu ayat daripadanya Fatihah. Ya kan? Jadi bismillahirrahmanirrahim saya. Alhamdulillahirabbil alamin dua. Ar-Rahmanir-Rahim tiga. Maliki yaumiddin empat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lima. Ihdinas siratal mustaqim. Enam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuh. Ayat. Tujuh. عملا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم عدها آية منها وأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها وآية من كل سورة غير براءة. Nah ini karena mengamalkan bagi hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW membilang akan Bismillahirrahmanirrahim akan satu ayat dari Fatihah dan bahwa Rasulullah SAW bersabda bermula Bismillahirrahmanirrahim salah satu dari ayatnya Fatihah dan satu ayat daripada seluruh surah apapun yang bukan suratul Bara'ah. Kalau awal suratul Bara'ah itu tidak ada Bismillah, malah haram. Tapi kalau Bismillah di dalam suratul Namal, awalnya ada, pertengahannya ada. Suratul Namal itu dua-duanya adalah ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ujar orang balik bacakan ayat itu di dalam kelambu, insyaallah pada diikutnya penyengat. Penyengatnya keluar. Ya kayak saya kan sarang penyengat itu terganggu di peraknya. Di penyengat itu wangi. Wangi itu apabila kita kadang haur-haur ya aneh. Karena aja wangi dah. Tapi kalau diganggu sikung aja, sanyaan menyerang kompak. Itu wangi. Dan apabila nang umanya nang penggunulnya itu balik dan samanya balik juga dah. Berpindah dah. Itu wangi. Jadi ada kisah orang bahari mencari kayu, tetap bangunan itu nopo di perutnya kali tabuan. Nah, jangan berbuat dalam kelambu ditungguinya sehari semalaman di kelambu. Ibak kelambu lawan tabuan aja jadinya di jalan. Ada kau keluar yang manjuri kena kawan. Di situ ada yang berjalan dalam banyak buntau. Masya Allah itu. Apa artinya itu? Jadi nang kayak itu artinya kesatuan persatuan wajib. Kama jalla alaihi qawlu muslimin ada hadis Rasulullah SAW. Riwayat Imam Muslim wa dan lainnya dari Imam Muslim ada juga. Nah, jadi maya Qur'anun qanna. Ini penting ini. Maka Bismillahirrahmanirrahim nang di awal surah, bukan nang di dalam surah nama tadi bukan. Ini nang di awal surah. Kan Bismillah kalau awal surah itu ada Bismillahnya. Nah itu Qur'anun qanna adalah. Ya kan? La qad
adami tawatur. Dalilnya hang jadi dhanna aja li adami tawatur. Habis wat tasydidatu allati fiha wa hiya 14 minha jawab. Bermula tasydid yang ada di dalam suratul Fatihah mulai bismil tasydid kada. Limbah itu hir tasydid kada pulang. Mbak itu nyerra tasydid pulang kan. Mbak itu rabbin ya kalah. Nah itu seterusnya tasydid yang ada dalam Fatihah itu hitungannya 14 tasydid. Itu minha jawabannya. Wa tasydidatu minha minal Fatihah. Jadi dijaga tasydid itu. Jangan kada bertasydid membacanya. Nang kebanyakannya kada bertasydid membaca iyyaka. Itu banyak nang kada membaca bertasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tertinggal tasydidnya itu banyak itu. Siapa? Orang kada bisa. Li'annaha karena si tasdidat hayatun li hurufihal musyaddadah. Itu adalah kelakuan bagi hurufnya Fatihah yang disebutkan. Fawujuha syamilun li hayatiha. Wajibnya membaca Fatihah itu mengandung bagi hayatnya Fatihah, yaitu tasdid. Jadi apabila sudah jelas bahwa tasydid itu termasuk Fatihah, fa'idha khaffafa musyaddatan qalat qira'atuhu. Apabila ia kada mentasydidkan nang mestinya bertasydid, maka batallah bacaannya harus diulang. Apabila kada diulang, maka batal sembahyangnya. Bal qad yakfuru bihi, bahkan bisa membawa keluar dari Islam. Apa fi iyyaka pada iyyaka. Jadi kalau membaca iyyaka itu kafir. Coba. In alima wa ta'amada nang kafir ini apabila sudah tahu serta bersengaja. Lamunnya kada tahu kada masalah. Kada kafir artinya kada kafir. Atau tahu juga tapi kada bersengaja membaca nang iya kana rudu. Jadi apabila tahu bersengaja pulang itu nang kafir membaca iya kana rudu kada bertasydid ini. Li'annahu bitafriqi wa syamsi karena kalau iyyaka ada batasnya maknanya cahaya matahari. Jadi cahaya matahari jualah nama aku jadikan Tuhan. Itu artinya apa? Lamun Tuhan cahaya matahari apa? Nah, iya dari kafir tapi. Nah, artinya itu merubah nama makna. Nah, ya orang bahari itu apabila sudah cukup di negeri Sorong, artinya di negeri dan di kampung Sorong, di daerah Sorong kerja mengaji Fatihah itu sudah cukup. Tahun guru anu. Disuruh pulang mengaji ke lain. Kalau ada di lain itu nang satu umur berkatnya berkat Tuhan. Atau nang di lain itu gurunya banyak. Nang di kampung ini guru sedikit, mengambil berkat kurang banyak di guru. Belajar pulang Fatihah, betulak kepandangan umpamanya. Atau nang ada di kampung ini guru Fatihah kada hafal Quran. Nang di kandang atau apa disuruh orang bahari nyawa tulak kepandangan belajar Fatihah.
mengambil berkat kurang hafal Quran. Atau hafal juga Quran pulang nang di kampung sini, tapi ada tahu di tafsirnya, nang di kandang itu hafal Quran lawan tafsirnya disuruh ngaji sana berkat tafsirnya. Atau misalnya nang di kampung sorong deh melajari Fatihah juga, tapi keturunan orang biasa aja, ada nang di kandangan turunan orang bakal keramat disuruh ke sana tulang ngambil berkat turunan orang bakal keramat. Kurang bahari kayak itu aturan kada. Nah itu suruh mengumpulkan murid mengambil berkat pada itu kada keluar dari ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kenapa sudah bisa belajar di sana, belajar akan pulang lawan anak bininya di rumah. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Jadi masalah Fatihah ini penting sebab tiap manusia yang sembahyang wajib membaca apa? Kalau nang wajib belajar Fatihah ini nang jadi imam aja ada. Nang sembahyang seorangan pun wajib juga. Wal hasil wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yuzawwij al-Qur'ana azimu. Apabila membaca tajwid Al-Quran pada tajwid menambahi dosa saja. Wa in syaddada mukhaffafan asa. Tapi lamun itu bangsa nang mestinya kada batasdid dibacanya batasdid bismillah. Ya kalau sinnya kan masih ditacakakannya, dipulikakannya pulang di mapar itu asa. Itu ngarannya salah bacaan. Sembahyangnya mah wala betul salatu. Tapi sembahyangnya saja. Ya kan? Sembahyangnya saja. Jadi kalau nang batasdid deret dihilangkan tasdidnya batal sembahyang, malahan bisa kadal. Nah, tapi kalau nang kada batasdid dibaca dengan tasdid itu kada batal sembahyangnya, cuma salah. Wala yasihu ibdalu qadirin aw muqassirin abwa'a anil qadiri, banyak juga ini. Dan kada sah merupakan bagi orang yang puasa atau orang yang taksir belajar. Itu taksir belajar dari itu. Gurunya ada aja. Ini pada belajar sampai mati gurunya itu. Lo kada bisanya. Itu taksir ngarannya itu. Kada sah merupakan orang yang puasa atau orang yang taksir akan huruf Allah daripada qad. Jadi qad dibacanya dengan qad, huruf qad dibacanya qad dibacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya waladdallin. Si qad dibacanya. Nah itu. Nah itu. Lawan yang banyak benar membaca qad ini dal o. Kenapa? Do. Nah, kalau dal o do waladdallin. Nah, gitu orang coba tanginan. Waladdallin lain pada waladdallin lain. Ini ada pegaduh laki-laki bini-bini ini. Walhasil apabila kalau belajar kada bisa harusnya. Itu innamal ilmu
ta'allum. Kada bisa kada belajar dawa membujurakan huruf ini. Wala harfan minha bi'akhara. Dan kada sah jua pulang merupakan satu huruf daripada Fatihah dengan huruf yang lain. Wa illam yakun qadan wala dha'an. Sekalipun bukan bad dan bukan dha. Kaidah dzalik zayat. Seperti zal dibaca dengan zal. Di mana? Fi alladzina. Siratal ladzina. Ini banyak juga daripada hendak beriman. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Siratal ladzina. Itu la yasih. Wal ha'i fi al-hamd. Dan merupakan ha kecil, ha buang dengan agana. Nah itu sambil buru kucing jorong bahasa. Wa min ibdal. Kembali damirnya. Wa min ibdal. Ayyam tiqo bil qafi mutaraddidatan bainaha wa bainal kafi. Nah, di antara ibdal artinya termasuk ibdal nang kada sah jua tadi. Yaitu membaca huruf qa mustaqim. Itu antara qaf dan kaf. Artinya kada gonol kan mustaqim gonol kalau tak qaim ya kalau ada di kada mustaqim. Nah itu maka itu artinya qaf ada kaf ada yang artinya mutaraddidah ujar kita tuh antara dipadakan ada juga lamun nyakap kan bamahmus bangin model nang akbar orang sembahyang Allah ada dasarnya itu ada sedikit karena Allah akbar nih sempur itu nah matinya belajar itu. Nah, wa man qala fi hadhihi bi adamil butlan yuhmalu kalam al-mazhar. Lamun ada juga orang memadakan membaca qaf tadi antara qaf dan kaf kada baca sembahyang. Macam apa pendapat orang itu? Pendapat orang itu kita menganggapnya itu orang yang hazar. Artinya sudah buruk hendak memujurakan qaf dasar kata kawaju dasar mustaqim juga model kayak ngalamin juga sekarang mati hendak ngalamin kata orang ngalamin model baca nun juga setengah mati sudah pas itu kemari belajar kilat sudah juga ditarik sudah perbedaan kalimatnya tetap membaca nun mimpa habisan itu jadi enggak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin itu kata mau juga ya karena berdua yang mustaqim itu sunnah mustaqim salam al-maghdubi alaihim waladdallin amin siapa ngarannya Yasin abahnya siapa Uding memang kayak itu sudah itu mahdur ngarannya itu misal mahdur ada orang-orang memang kayak itu sudah dimabah kata kawainya nang anak mustaqim kata kawan enggak mustaqim itu juga bacaannya sudah ya mahdur tadi kama sarraha bil majmu' ya ada orang belajar Fatihah orang tuh ahli
belajar di tandangan non taruhan tuan guru Haji Muhammad ini. Belajar Fatihah setengah mati belajar Fatihah, maka guru orangnya baca Fatihah di tandangan belajar ditabur sini terus kehabisan akal guru ini ulun itu sudah nabinya don gurena don biar so saja kasumbayang ulun keromonan so saja kasumbayang ulun maka ini bacaan ada so saja kasumbayang jawaban ujian so saja lamun keromonan jadi imam berkabar jawaban nang pakai sahan ini orangnya seorang apa madakan keadaan sidin keadaannya Masya Allah mantap jujur haruslah wa amma sallaha bihi bil majmu' anu Imam Nawawi wa islawatul sihat wa qiraati adamul lahmi al muqil bil ma'na Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini syarat bacaannya yaitu pada boleh merubah artinya bacaan yang maknanya berubah juga ajarkan urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. I'lam anna man qala laysa bima yusalibul hawa wa al-'ain wa al-bala illa as-sabr. Fa'amar ridha fala yutasawwar. Fa inna ma ada min nahiyati ingkaril mahabbah. Kalau ada orang dapat bahwa ridho itu tiada masuk pada sesuatu yang bersalahan dengan keinginan seseorang. Tapi yang masuk di dalam itu adalah sobat. Kalau ridho kada masuk di situ ujar orang lain. Nah, orang nampak ucap ini itu orang yang mengingkarakan adanya mahabbah. Artinya salah. Kalau kita percaya bahwa sifat mahabbah itu ada, karena dalilnya semalam sudah komplit, Quran ada, hadis ada, asar ada, maka apabila mahabbah sudah sabit, nang hasil yang timbul dari mahabbah itu pun sabit juga. Itu sabit juga. Jika umpama pohon dalam berbuah, nah itu. Apabila pohon itu tumbuh, itu buah doa ada sebabnya pohon ini berbuah. Nah, pohonnya pohon mahabbah, buahnya sabar dan ridho. Itu buahnya. Buahnya tak. Mon orang mengingkarakan akan pohon tadi, mengingkarakan juga melon buahnya. Apabila orang sudah cinta lawan Allah, maka takdir Tuhan itu inya menerima paling manis. Paling manis. Sampai Sayyidina Umar mengucap semalam, pagi sore lawan dia aku itu tidak ada perbedaan. Ini pagi, ini sore, aku akan ada perbedaan. Sama aja, lebih suka nonton kamarian turun aku sama. Apa artinya? Artinya aku pada memikirkan isuk-isuk pada memikirkan kamarian. Napa nang terjadi isuk-isuk? Itulah aku senang. Napa nang terjadi kamarian? Itulah aku. Lama merencana isuk. Itu ya nang tahu ngerti. Nggak tahu ngerti, nang bisa begaru kepala. Mengurangi akan sifat ridho. Apabila ridhonya kurang, mahabbahnya kurang. Si mahabbah ini pulang buah nang apa? Ada pulang dalam bijinya si mahabbah ini nang ditanam
itu adalah iman. Oleh sebab itu iman kada sama. Amun imannya sempurna, maka mahabbahnya sempurna. Ridho dan sabarnya sempurna. Orang yang masuk surga siapa? Nah, Tuhan menjawabnya adalah Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa ma ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Apalagi wa 'amila shalihan apa? Ibnu Katsir Fasih wa 'amila shalihan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Nah itu wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'atul fa'mal ladzi ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamid wa ma yulaqaha. Ini syahidnya illal ladzina sabaru. Itu syahidnya wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Karena bisa mendapat surga kecuali orang yang sabar. Itu alladzina itu lelaki ya. Babinyan di mana? Asalnya babinyan dari mana sekarang? Nabi ada pula. Itu masa kita. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Nah itu jadi ada ridho ini dan yang biasanya diupah Tuhan orang-orang ridho ini dengan kasyaf. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada. Itu. Kalau sudah sempurna ridhonya dibalik Tuhan kasyaf. Kasyaf itu dua, maknawi ada, hissi ada. Ada yang dibalik hissi, maknawi kada. Ada yang maknawi dibalik hissi kada. Ada yang dibalik keduanya. Itu urusannya yang memberi iman. Inna ma'ana qasid wallahu. Nah. Jadi dahulu itu adalah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Di sana di Hadramaut Habib Hasan bin Saleh di situ orang cucu Rasulullah Hasan bin Saleh Al-Bahar. Sini sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Anak sidin ada aja. Lelaki yang itu ada. Lepas itu Habib Hasan ini dalam kamar. Lalu bagaimana? Nah, coba ikan masukkan ke kamar. Masuk ke kamar. Memasuk ke kamar, ujar Habib Hasan. Coba lihat imam di muka jalan sana. Ikam berasaan pakai terus. Lihat di muka jalan sana. Adakah Habib Abdul Qadir bin Umar? Adakah? Dan anak dari Kuna sampai ke muka jalan. Ada? Bulika. Ada? Habib Abdul Qadir bin Umar ada? Ujar Habib Hasan. Lagi sekali periksa Kenapa jadi nangka ini? Karena anak sidin ini anggap baca jalanan. Gawinya kan anak baca jalanan. Jadi melihat itu pada asal jauh udah. Kalau ada lah. Ini kata melihat. Ujar Hasan siatir sekali. Turunan bulan. Mau aja bang disuruh nih. Lihat di pulang, pelada pulang, boleh. Pelada lah. Ujar jadi lagi tak ada lihat ni. Adakah Habib Abdul Qadir Umar kembali lihat ni? Nah, gede. Habib Abdul Qadir bin Umar. Lalu datang
nang anak ada tuh. Padahal saya sama dengan sewaktu Habib Abdul Qadir di rumah berencana di hati hendak ke rumah Habib Hasan. Habib Hasan tahu anak yang hendak berjalan ke kemari tadi tahu juga dia berjalan sangat dia. Jadi anak tadi disuruh dapati di muka sana disambut di muka sana. Nah itu anaknya sudah Tuhan kalau disuruh menyambut tamu. Dan lainnya ke muka sana. Habib Abdul Qadir jangan lakasi dia berjalan lakasi itu apa belum tak berdapat nyaman belum bebas sudah kawanan perjalanan ini gara-gara pian anu lambat datang jadi ulun tertunda ujar anak buah anak Habib Hasan jadi Habib Qadir berdiam aja terus masuk assalamualaikum waalaikumsalam Abu Tahya Abdul Qadir marhaban selamat jalan Abdul Qadir. Ikam anu datangnya memang terlambat. Ujar Habib Abdul Qadir. Ulun ada pikiran apa yang sini, tapi karena apa sekejap pantar ada menarik itu nah. Jadi ulun jadi jadinya berdades ulun ini cuma takjub. Ya kayak istilah TV itu kan spontan. Ini acaranya spontan datang. Nah, kemudian lalu telinga Habib Abdul Qadir ditarik oleh Habib Hasan bin Saleh. Tarik pintu lalu bisikannya kayak ini tapi ini bahlah maklum kurang banyak terpaksa nyari. Padahal ini bisik Abdul Qadir. Sedikit masanya lagi aku hendak meninggal dunia. Nah, dan urusan ikam samunyaannya aku serahkan lawan Abu Bakar bin Abdullah al-Atas. Sekarang ikam datangi Abu Bakar al-Atas. Inya ada di langgar kota. Padahal sidin apa? Tahu pulang sidin karena Abu Bakar ada di langgar. Abu Bakar al-Atas bin Abdullah al-Atas. Pengubur balik. Jadi ujar Abdul Qadir lalu pasarai itu marwinan. Aku keluar dari sisinya buka mendatangi langgar siapa? Habib Hasan dan Saleh. Sekalinya Habib Abu Bakar ini aku lihat jauh-jauh itu lawan pembukaan Sembahyang bersembunyi di getihan. Limbahnya aku masuk karena melihat bangun apa? Karena melihat kayak ini lah sembahyang di sini nama getihan. Nang masuk di situ ada bukan? Aku lihat aja di tempat wah ya bukan sembahyang. Sekali lah sembahyang bercepat sembahyang. Limbah assalamualaikum kalau la ilaha illallah la syarika lahu wa huwa qadir kada kuwi ternyata assalamualaikum Abdul Qadir wasra al-Habib Hasan wa hawala ilaik artinya hai Abdul Qadir ikam diwasiati Habib Hasan mendatangi aku disuruh kamu urusan dan aku terima kita urusan berdua aku terima Habib Hasan kayak apa Habib Hasan meninggal di rumah ada bagai jaringan tahu di umur Bapak dah pulang kalau siapa? Muka dia ambil ngajar setumat kayak apa? Jadi urusan ikam aku serahkan dalam Abu Bakar bin Abdullah. Dapatinya di masjid, anunya ada di masjid minta
masjid kan itu aja kadang-kadangnya sebanyak kadangnya ada di masjid kan. Sekali naik ini nambah yang ini padahal belakang ya ada sikap tahu juga pulang. Jadi Habib Abdul Qadir kan tegapit sebenarnya. Tegapit kalau mah kali pulang kasap kalau anggar kasap semua. Itu. Ada pun Habib Abu Bakar Al-Basri anak pada kuburannya Habib Hasan dan Saleh. Lalu Habib Abdul Qadir tadi dikasih hibah oleh Habib Abu Bakar Al-Allah sampai Syarifah Nur anaknya Habib Abu Bakar atas dikawinkan lawan Abdul Qadir bin Umar ini. Jadi ujar Habib Ali, "Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan idza madarqa." Artinya orang-orang sudah makam diridhoi Allah Ta'ala itu maka yang gaib itu lawannya nampak aja. Nampak aja. Habib Abu Bakar Al-Abbas bin Abdullah ini ulanglah berjalan ke Baur. Ini Habib ini tahu nih Baur nih. Di sana juga di Yaman sana juga Baur. Sampai di sana naik ke satu rumah siapa Baur atas. Mbak naik ke situ diilangi oleh seseorang. Diilangi oleh seseorang. Seseorang yang melang ini bangsanya Muqaddam. Itu Muqaddam adalah khuddamnya Sayyidi Ahmad Al-Muhajir. Nang berhijrah dari Basra atau Baghdad ke Hadramaut sama-sama empat. Dan ini termasuk mawali sidin artinya Habib yang dimerdeka. Nah, turunannya Muqaddam ini, nah ini mendengar kabar Habib Bakar bin Abdullah Abbas ada di rumah si Anu di Baur. Lalu melangnya situ, Assalamualaikum warahmatullahi. Habib Abu Bakar ulun hendak belayar. Tolong Fatihah ditertibkan. Rattibil Fatihah ba'u safir. Bacakan Fatihah tertibul Fatihah. Artinya ulun hendak belayar bahasa kitanya dah. Coba bacakan Fatihah niatnya mudahan ulun belayar semangat. Mudah-mudahan beruntung berdagang itu macam-macam ya kalau salah. Nah, sebelum baca Fatihah niatnya ini itu tertibul Fatihah artinya. Ujar Habib Abu Bakar di rumahnya itu tadi di rumah orang itu tadi. Muqaddam, anunya turunan Muqaddam dah, bukan Muqaddamnya ada turunan Al-Muqaddam. Ikam hendak ke mana? Ikam hendak ke mana? Umur ikam 40 hari aja lagi. Nah, barang diurus lagi. Kata jadi belayar. Si Al-Muqaddam kata jadi belayar. Dicatatnya loh di buku. Habib Abu Bakar yang atas madhaban umur 40 aja. Sini mengucap hari Al-Muqaddam sekian ya catat. Sehari, 2 hari, 3 hari sehat saja kalau dari papa. Pas hari angka 40 mendadak Ajrail belakang. Banyak lagi kisah-kisah orang aulia-aulia saleh, masya Allah. Ini semua adalah hasil dari ridha. Illa man irtada itu salah. فأما إذا ثبت تصور الحب لله تعالى واستغراق الهم به فلا يخفى أن الحب يريد الرضا بأفعال الحديث ويكون ذلك من وجهين أحدهما أن يبطل الإحساس بالألم حتى يجري عليه المحلم ولا يهز تصيبه جراحة ولا يدرك alamaha. Coba ini dari kalau sudah cinta itu melahirkan ridho. Kalau sudah ridho, apa perbuatan yang dicintai itulah yang paling cocok. Nah itu. Lalu penjelasannya hilang merasa sakit karena memandang
itu adalah kata si. Jadi apabila merasa sakit, waktu itu kita itu pandangan hati kepada Allah senang itu, artinya kecintaan kepada Allah itu menurun waktu itu. Waktu merasa sakit. Apabila ada merasa sakit, nah waktu merasa sakit itu menurun derajat cinta atau derajat ridho, menurun. Lamun merasakan pol ridhonya atau cintanya sama aja saja, ridho dari cinta dari iman. Itu sakit itu tidak dirasakan. Ada, memang ada, tapi kada dirasakan. Malahan ada lagi yang tinggi pada itu. Ini kan katanya kada merasa. Kalau sakit merasa juga, tapi senang pulang ini tinggi lagi nih. Merasa sakit tapi senang. Napa misalnya jarang ikam paham pada misalnya ikam tekan kopi misalnya sambal. Nah itu umar imusa, tapi ikam tu menambah pulang nasi sepiring bujur kada. Bujur kada. Sudah tahu aja kepadasan sampai enak. Nah itu misalnya aja di makanan paham, kalau sudah di makanan itu paham. Orang telah ada nama ikut di belakang. Sekali jadi tulis nama ikut itu anaknya. Cari keras. Nah ya. Nyepinan dulu sudah nama ikut ini anak aja. Apalagi ini datang dari siapa ini? Nangarlah tataharrak ini. Ini kisahnya kan bala. Kalau yang kita bicarakan kan bala, kisahnya musibah, kisahnya nenek. Jangan jadi jabariyah lah. Jangan bangun subuh melawan itu juga. Berpikir-pikir, lah kasih mengodok. Berpikir-pikir apa sebabnya? Nang jadi mengodok, guringnya ketinggi malaman dua. Sungsung guring, setelah sungsung guring masih jual lagi. Tahu lagi ya. Ini masalahnya kan ya karena duit sampai gigi sakit, kepala rasa pecah, macam-macam krisis itu ya. Wa mithaluhu ar-rajulul muharib fa innahu fi hal ghadab aw fi hal khawf qad tusibuhu jirahatun wa la yahisu biha. حتى إذا رأى الدم استدل به على الجراحة بل الذي يغدو في شغل قريب قد تصيبه شوكة في قدمه ولا يحس بألم ذلك لسوء قلبه. Ini kisahnya dari orang berperang untuk rahakan tarik lawan musuh atau lantaran ketakutan musuh bisa aja luka kalau merasa dan melihatnya jadalah mencocok tahu kalau nyata lupa kadang-kadang juga kenapa jadi kadang merasa perhatiannya itu musuh, perhatiannya itu musuh karena kata sarikan atau karena ketakutan sehingga lupa dari kata perasaan tadinya ya kan. Ini kisah di sini nih. Orang berperang, orang juga kalau kisah tinju orang berdarahan di pelipis itu orang juga. Ini kisah nang sorong aja nih. Ya nang tadi cuma deh. Nang beringusan dari kepadatan, tapi menambah aja lagi. Enak dia. Ya bisa kalau terjadi di diri kita nih kan lawan berperang ini lawan anu bertinju tadi kan ada juga ya lain sorong. Nah itu
urusannya. Kenapa? Jadi dalam alasan itu anu perhatian yang lain. Perhatiannya kayak nang ditanggung-tanggungnya atau nang disarikinya. Jadi sehingga kejadian nang di dirinya ini dia kena merasa. Balil ladzi yahjimu aw yahriqu ra'sahu bihadidatin kalladzin yata'allamu bihi. Nah, fa in kana yuta'allamu bihi fa in kana mashghulul qalbi bil muhimmin wa muhimmati faraghal muzayyina wal hajjama asal faraghal muzayyinu wal hajjama wa huwa la yashuru bihi. Malahan misal lagi orang besumu adawa bercukur kepala dengan besi nang tumpul sebenarnya lagi tumpul bagus gundul lagi tumpul ya. Tapi lamun inya itu ada pikiran nang penting benar di hatinya sambil basumu atau sambil bapak begundul nang lakinya tumpul harap untung orang menggundul atau besungu ya kan itu untung aja karena pikirannya anu lain pikirannya kan lain baik-baiknya sama semua nah sumpah ya ada assalamualaikum ya kada ingat di Fatihah kada ingat di Solo kada ingat di ruku tidak ada bujur kada ada nah itu ngarannya orang panah ingat kalau wa kullu dzalik li anna al-qalba idza sara mustaghriqan bi amrin min al-umur mustawfan bi lam yudrik ma adahu. Ringkasnya ini gawian hati. Apabila hati itu sudah larang di dalam satu perkara apapun dengan larang yang sempurna, niscaya inya kada merasa lagi lain daripada perkara itu. Ya kan? Ini iwa di dalam banyu. Nah, apa nang dilihatnya? Banyak. Nang dimakannya? Nang diminumnya? Banyak. Wudu di kepala. Ya. Di mananya makan? Di kepala minum. Kuring. Di kepala berak. Beramai. Nah, ini wudunya di kepala. Itu Pak. Jadi orang mari pembuyu dalam banyu. Lamun menyatakan hati hanya tahu nang dirinya itu mati. Imbahnya datang banyu menimpa ke dirinya nang di samping darinya anak mati betul. Datang banyu pulang hanya papan letak datang. Termasuk saya pulang ke dalam banyu hanya dalam sungai ada. Hajar ucap la haula wala quwwata illa bil banyu. Nah itu ma'rifatnya pembuyut adalah. Jadi orang tak menampayakan diri orang tak. Ya kan? Ditampayakan orang sifat seorang. Ya kan hendak menampayakan kedoipan kita tak orang menampayakan garis. Digariskan orang kita. Setengah mati berobat sampai ke atas langit nomor 7 kalau mau baik itu orang memadakan bahwasanya nang puasa itu ada nang lain tidak bangsa nang lain sampai ke 7 langit tapi langit enggak artinya bakal terbang berapa kaki ketinggiannya kurang tak menampakkan bahwa nama dari bakas itu kurang terhadap makhluk. Lamunnya banyak di sapu lawan janar, lawan kapur, baik berlaluan, lalu panjanar lawan kapur. Jadi kenapa? Itu yang menjadi anggota, yang menjadi lalu pada sampaikan. Kurang memadahkan, ini supaya orang pada sampai, orang pada sampai.
sifat orang yang nampak. Ya kalau nampaknya itu sifat orang, di sifat lainannya, ya kalau. Nah, jadi artinya kalau ringkasannya menurut mengaji kitab itu rububiyah nampaknya di ubudiyah mintona. Ubudiyah itu pertama, nah itu fakir. Nah, sudah apabila fakir itu lo timbulnya hina, lo timbulnya bunga, lo timbulnya lama, lo timbulnya kada puas-puasa. Iya nang lima ini nanti pas malok. Iya nang antumul fuqara. Wallahu wal ghaniyul hamid. Yaitu mengaji setengah mati pada mau paham orang menampakkan tahu bahwasanya nang mangkali bakas itu nah unda tadinya nang kemalaman itu pengnyaman lamunnya mengaji sehari langsung paham kalau utak udah cerdas seperti itu ya Tuhan utak kalau ia nang jadi lambat banyak paham oleh sebab itu orang mengaji ini uyuh kada duduk aja duduk oh my god duduk aja ya kadang duduk seminggu 2 kali sampai hari duduk mulai pukul 8 sampai pukul 12 duduk aja pukul 10 pangpere duduk juga di warung duduk kada namun makan berdiri itu lain itu ini duduk ada gampangan duduk itu ya Allah injal berapa tahun duduk limpah itu pulang lalu ujar gurunya wa mutalaah di rumah duduk pulang mutalaah kada gampangan ujar guru baca ini nyaman ayat walid nggak baca selawat ini baca duduk berapa tahun duduknya masalah makan ya Allah ada cara orang pulang ke restoran ngapa aja melihat ini ayo sepukang orang menang tontokan ini ya Allah masak foto nasi menyerah ke pemadam iwak waring itu nah bakso antak pun situ utik terus masak nasi masak kedua habis gangangan apa banyak teh gangannya hanya ada keserangan gangan walu kan sup masuk bakso danang di saru orang pemotor ini aja nang libek makanan aja nah ya di sini ini ngarannya artinya ujar kalau nakal ini ngarannya apa ngarannya balas dendam kada gampang iwak kering terus iwak kering aja coba pikir akan gampang iwak kering berapa uyah di awak ketahan cucuk aja mendarah ini tinggi aja namun anak ayam Turki terus jenengan anak itu mengaran banyak uyah di awak-awaknya bujur aja sudah bujur aja nang ada kuring berapa yo apalagi sudah paham mulai paham itu mutalaah ya Allah nah sampai nang kitab seseorang hilang untuk mencari di mana di belakang berikut artinya terguring-guring anu mutalaah ke rumah awal lah betapun itu macam-macam ya Allah kada gampang ini menuntutnya aja limbah sudah paham bang melajari ulang-ulang ya Allah kadanya nyamanan melajari ulang belajar melajari ulang tak nyaman belajar ini apa datang kadang-kadang catat kadang-kadang amun nang melajari ulang di mutalaah dulu apa barisnya apa maknanya kemana kembali dalilnya apa pahamannya masalah apa ini di kitab lain berapa penting masalah itu dikumpulkan dulu baru pertanyaan orang lagi menjawab pertanyaan orang kada gampangan sasar bauyu aja
Pokoknya cucuk lamun disebutkan dalam kitab itu gawian menuntut ilmu sama ada mengajar atau belajar itu gawian orang abdal, artinya orang jago. Orang kada jago apa? Jago. Nah, kalau sudah tahu tahapnya, uyuhnya menuntut ilmu ini sudah tahu, lalu ada ikhlas pulang, ya Allah ruginya. Sudah uyuhnya setengah mati, sekalinya masuk neraka pulang, kuburnya jadi neraka ngubur, gara-gara kada ikhlas. Terbuang, abaan menturun. Oleh sebab itu ujar Hasan Masyad dalam adabnya guru dan adabnya murid, nang pasti balal guru dan muridnya adabnya ikhlas. Itu adab nang guruan. Guru iya juga, murid iya juga ikhlas juga. Ada nang khusus guru aja adabnya, murid kagak. Ada nang murid aja, ada nang kan duanya masalah, nang kada duanya masalah, ya nenek ikhlas benar. Munya kata ikhlas ya Allah uyuhnya luar biasa. Tuan keluarga tak pisah. Ada gampang, gampang apa lagi dong orang minum kopi, minum itu sekira jangan mengangkut kopi, kalau jangan bahari, minum jelas, buat uyah seolah, makanya gampang kan, seladak kopi itu tertandap di ginjal. Ya, datang kopi tertangkap di wadah nasi, di lapangannya, di lapangan di lembung, ya jadi orang penyakit emah itu kan kalau dapat minum kopi lagi, menyatu datang kopi, asa asa rapi itu ini panas, sudah katuhukan dahulu tubuh, banyak sudah jadi kia orang, seruan ini tubuh pulang makan, nang kadang mau orang nyurung nang kada nyaman, jaga kambing kepalanya. Ya Allah suruh murah. Nah, uyah ya bahadangan kepala kambing pulang. Ayo. Ya kadang-kadang balo pulang disuruh orang. Nah, lon wadi. Itu ngarannya kolak wadi. Lama kada ada. Lama kada ada. Kan bisa melihat minyak lama musim dingin baku pada. Nah, nangka ini lama baku di dalam darah. Berapa tahun sudah umur? Nah, asam, lombok, ya Allah. Nah, parahit asam, lombok pacak terus sampai 60 tahun. Ujus itu kan katukan kena asam tangan aja kali namun diparahi asam apa nah besi kena asam tagarnya apa untuk apalagi ujus sampai 60 katukan neta kada gampang hanya kada ikhlas pulang yuk فكذلك العاشق المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبه وقد يصيبه ما كان يتعلم به أو يتقدم به لولا عشقه ثم لا يدرك غمه وألمه لفرط استيلاء الحب على قلبه هذا إذا أصابه من غير حبيبه فكم ينظر من حبيبه. Nah, ini orang nang kisahnya kadang merasa sakit karena asyik dengan sakit hati. Ya kan? Kesakitan hati kadang merasa lagi akan mati. Apalagi orang yang memandang kekasihnya, itu orang mendulang tegang kalian kalau bisa dulang kan tahun kurang mendulang tuh tulaknya kulitnya lain tulak naik gunung tuh bah lagi benar cepet limanya sudah bulik
Kada pokoknya. Jadi ujar kawan. Assalamualaikum. Micik jiwa aja sama lihat itu. Artinya micik itu uyur artinya. Tapi isuknya itu kenapa? Karena nang dilihat hatinya itu indah. Rasa yakin hari ini demikian. Kenapa? Mimpi belum ada. Oh, masih tikus itu Pak. Bahkan gampang kita hilang tuh Bang. Nang uyunya nang beberapa hari itu kalau perasaan sudah melihat nang insan nang halus itu dari nada. Nah berputar di mana di lingkaran sana sampai ke piantakan melihat nurnya si insan nang halus ya insan itu cahayanya itu kan menghilangkan akan lingkaran dan apa-apa nang ada di lingkaran. Tak ada melihat lagi non lingkaran kecuali insan cahayanya ini lain aja loh nang kada insan maunya kada insan kada nyebab ada aja dari insan dinya cahayanya lain tentang lain pendeknya lain sekali ini habis sudah itu Pak kurang bisa tulang bangla lagi nang patung micik tahu pada tok Sumbahyang sana rasa micik aja lagi. Agar tahunan ingat aja lagi. Rasakan itu, rasanya waktu memicik itu lah. Tahunan, ingat aja lagi. Ada gampangan orang anu kasih lor insan melihat cahayanya cukup. واشغل القلب بالحب والعشق من أعظم الشواغل وإذا تصور هذا في عالم يسير سبيله في القبر تصور في العالم العظيم بالحب العظيم فإن الحب أيضا يتصور تضعف بالقوة كما يتصور أن تضعف العلم وكما يقوى حب الصور الجميلة المدركة بهزة البصر فكذا يقوى حب الصور الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة. Kalau artinya anu keelokan nang dilihat oleh mata itu bisa menimbulkan cinta lalu menghilangkan rasa sakit. Nah ini nang kayak itu juga keelokan nang dilihat dengan panca indera di dalam bukan mata. Nah itu juga seperti makrifat kepada Allah. Kenapa? Kalau melihat Tuhan lawan mata, tapi lawan mata hati kawan. Ya kalau, nah apabila ini kuat, maka kada ada lagi dengar sakit. Itu kada lagi. Maksudnya sakit itu bukan hilang sakitnya kada. Artinya nang haru-haranya haru-haranya sakit. Sakitnya memang ada. Tapi tadi rasanya nyaman. Sakit tapi rasanya rasa nyaman. Meninya rasanya nyaman, padahal sakit tapi rasanya nyaman. Nah iya, kadang-kadang awal diambil itu. Jari-jari dijual makan sambal, ada kawai aja enggak. Hobi. Tapi ngusananya dah. وجمال حضرة الربوبية وجلالها لا يقاس به جمال ولا جلال. Kalau Allah Subhanahu wa taala jalalnya jamalnya qad qawahan naqisas sama Allah. Sedangkan banyak samaannya ini sudah mahasiskan apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dah. Jadi kita di situ tahu dari perhatian Rasulullah. Kayak apa Rasulullah itu gembiranya kalau sudah turun alam nasyrah. Laqad sadra. Wa wada'na 'anka bidrak Allah ya Allah. Kalau sudah inna fatahna laka fathan mubinan yaghfir laka Allah ma taqaddama min wa ta'ala. Foto dulu baru
dapat maghfirah. Itu jadi susunannya dia kalau tadi patah nama dulu. Naik syarat dulu sujud hanya dapat wadahna angkawin. Itu susunan ayat. Hanya kita tahu kan ayat apa gembiranya hati Rasulullah itu. Kan Rasulullah itu paling hebat ma'rifat kepada Allah. Sedangkan orang yang gembira hati ini orang ma'rifat. Sekadar ma'rifatnya, sekadar itu gembiranya. Nang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wa lahumul busyra. Nang si busyranya ini nama mirip ma'rifatnya. Rasulullah ma'rifatnya luar biasa. Sampai di dunia ini melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Di aini rasihi sama sekali. Ada di dalam kitab mulut, azab itu Allah. Di aini rasihi. Ya Allah itu. Ada gampangan jadi qabli qafis qausain al-hafiz laqad qaddana hatta ra'a maulan ala wa tamajjada wa bi qalbihi daka fa bi ainihi daka wa qalbihi fafham jalla aitu sahha wa sabdida ayat ayo kita hatinya Rasulullah kita pikirkan hati sini itu kayak apa. Kalau kita ini artinya memandang zaman dari pangkat, harta, rupa, kesehatan, ujian, apa semuanya itu bisa berubah. Nah, tak kala berubah ini kegembiraan hati gembira berubah juga. Ada Rasulullah kata kepada Allah Ta'ala-nya dalilnya qulillah tsumma darhum fi qadhiyah yar'ad. Dalilnya ujar Rasulullah wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah bukan fi nang di dalam sembahyang itu bukan dengan sembahyangnya. Kalau mandang sembahyang, mandang ibadah, kedinding orang ibadah sebenarnya. Senang apa? Tapi kenapa kalau datang ibadahnya itu berkurang, sakit hatinya. Apabila ibadahnya bertambah, gembira, jadi bisa juga ubah namanya. Ya Allah. Kalau memandang isi sembahyang tadi, biar banyak banget sembahyangnya, tapi jangan terpengaruh dengan sembahyang yang banyak juga. Ini kisahnya ya, kisahnya ternyata. Kita jauh banget kita jauh banget. Cuma berkat mudah-mudahan dapat berkatnya. Paman yang kasih pulang sewa minhu faqad yabharuhu bihaysiyat hasu wa yuhsa alaihi fala yahisu bima yajri alaihi qad ruya amra'atan fatahan amra'ata fathin al-mawsili azurat fanqata'a dhufruha fadhahikat faqila laha ama tajidina al-wajh faqala inna ladzata thawabi azalat min qalbi mararata waj'i. Bininya buat guru Fathin kurang mau sir itu saling sir satalinya tapacul pokok tatawa ujar orang biar kena merasa sakit dah ujar sidin kanya nyamanen memandang pahalanya sehingga hatiku kada merasa sakit. Nah yang aja kau tadi berinfusan tapi perasaannya nyaman padahal apa dasar tahiyat ya lagi perlu jadi kemol wakana sahlun ya Allah kalau sudah orang makan di sini kata kawan dah rahimahullah ta'ala li'illatun yu'aliju ghairahu minha wa nafsahu nah ini maka sahal atas turi atau tustariklah sidin kaya kalau mau obati orang baik terus orang tapi diri sidin garing terus kada baik-baik
Ya nang dawa ke keluarga, biar ini belau bari banyak orang baikkan orang, tapi biar sorong belau sorong anu peratus kali kada mempan. Fakir lahu bidalek ibu itulah bapak ya dus darbul habib la yuji'u wujadat ya dus ini bahasa Paris bahasa Parsi. Nah artinya ya muhib hai orang nang cinta darbul habib la yuji'u pukulan dari orang yang dikasih itu kada menghasilkan merasa sakit. Aduh. Tetap ngarannya pukulan juga. Wa amman wajhani bahwa anjari sabihi wa yuqlika alamahu walakin yakunu rawdiyan bihi bal rabiban fihi muridan law'ani bi'aqla wa ikana karihan katabai. Ini yang kedua daripada jalannya orang yang ridho dengan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dirinya. Minta Allah subhanahu wa ta'ala mudahan Allah ta'ala meridhoi dan menyelamatkan zahir batin kita dunia akhirat dan ulun kita banyak ampun minta maaf minta ridho minta halal serta banyak-banyak